Halo pemirsa, baru-baru ini Menteri Keuangan Amerika Serikat pada hari Minggu 16 April 2023 mengungkapkan bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Rusia dan negara-negara lain oleh Amerika Serikat ini menempatkan dominasi dolar dalam bahaya. Menurutnya, ada risiko ketika Amerika Serikat menggunakan sanksi finansial yang dikaitkan dengan peran dolar yang seiring waktu dapat merusak hegemoni dolar. Jadi kerusakan itu ditimbulkan dengan adanya keinginan dari pihak Tiongkok, Rusia hingga Iran untuk mencari mata uang alternatif. Dengan demikian, ancaman dedolarisasi menjadi benar-benar nyata. Hal itu dibuktikan dengan adanya yuan Tiongkok yang dikabarkan telah menggantikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Rusia. Bahkan yuan telah melampaui dolar dalam volume perdagangan bulanan pada periode Februari untuk pertama kalinya. Peralihan ini terjadi pasca sanksi tambahan yang mempengaruhi beberapa bank di Rusia yang mempertahankan kemampuan untuk melakukan transfer lintas batas dalam dolar dan mata uang lain dari negara yang dicap tidak bersahabat oleh Kremlin. Nah, itulah sebabnya Kementerian Keuangan Rusia akhirnya mengubah operasi pasarnya menjadi yuan, alih-alih dolar awal tahun ini, dan mengembangkan struktur baru terhadap dana kekayaan nasional untuk menahan 60% asetnya dalam yuan. Lantas, jika melihat fenomena tersebut, kira-kira seberapa besar peluang yuan bisa mendominasi perekonomian global? Dan apakah perang mata uang ini bisa terjadi antara yuan dengan dolar? Lalu siapa yang menjadi pemenangnya? Mari ikuti Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, sejauh ini penggunaan mata uang yuan mengalami peningkatan secara global. Tercatat berdasarkan laporan Institut Moneter Internasional atau IMI di bawah Universitas Renmin Tiongkok. Indeks penggunaan yuan secara global ini mencapai 5,02 di akhir tahun 2020. Lalu pencapaian tersebut memperlihatkan peningkatan sebesar 54,2%, sekaligus menempatkan mata uang yuan menjadi nomor 3 di dunia. Selain itu, penggunaan yuan juga mampu mendominasi sejumlah bank di negara-negara di dunia, khususnya dalam hal penyimpanan aset. Lalu pada tahun 2020 lalu, peningkatan penggunaan yuan untuk perdagangan mencapai 14,8% per tahunnya. Momentum ini pun diperkuat dengan adanya pernyataan dari perwakilan Sekolah Keuangan Universitas Renmin Tiongkok, Wang Fang, yang menegaskan bahwa proyek besar Tiongkok Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI menjadi pemicu dominasi penggunaan yuan semakin kuat secara global, mengingat proyek ini sudah merambah di benua Afrika dan Asia. Sebuah jurnal berjudul Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok serta Kebangkitannya yang dibuktikan oleh Pakistan, karya Jamshed Y. Upal dan Seba Rabab Mudakar, yang menjelaskan bahwa yuan Tiongkok sudah berperan cukup besar dalam perdagangan dunia. Menurut mereka, pengaruhnya cukup besar karena masifnya aliran mata uang ini kepada salah satu negara yang terdampak dengan adanya proyek BRI. Itulah mengapa dengan adanya dominasi Tiongkok atas Pakistan akhirnya membuat kedua negara ini sepakat untuk melakukan perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang yuan. Pintu masuk Tiongkok melalui proyek BRI juga terlihat di kawasan Asia Tenggara. Salah satu contohnya misalnya seperti Bank of China Hong Kong di Kamboja yang sudah menerima transaksi untuk menggunakan mata uang yuan. Hal serupa juga diterapkan oleh Vietnam yang mengizinkan mata uang yuan digunakan dalam transaksi perdagangan di wilayahnya.
Bank Negara Vietnam yang mengumumkan jika mulai 12 Oktober 2018, mata uang Tiongkok itu sah dan bisa digunakan. Begitu pula di Indonesia yang telah resmi menggunakan mata uang lokal atau LCS dengan Tiongkok dalam melakukan transaksi bilateral. Penggunaan mata uang lokal rupiah dan yuan tersebut merupakan bagian dari implementasi kerjasama antara Bank Indonesia BI dengan People's Bank of China atau PBC pada 30 September 2020 lalu. Fenomena ini memperlihatkan jika ada sedikit tekanan terhadap dominasi Amerika Serikat, terutama dengan kehadiran Tiongkok. Nah, dalam jurnal yang ditulis Melissa Murphy dan Win Jin Yuan berjudul "Apakah Tiongkok Siap Menantang Dolar?", dijelaskan bahwa yuan siap untuk menekan dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang sering digunakan dalam transaksi global. Nah, kondisi ini tidak lepas dari fenomena perekonomian dunia saat ini yang marak akan kompetisi negara-negara. Maka tidak heran jika kehadiran yuan secara otomatis menciptakan persaingan dengan negara paman Sam alias Amerika Serikat. Nah, persaingan tersebutlah yang dalam jurnal Melissa Murphy dan Win Jin Yuan ini yang akan menciptakan perang mata uang. Menurut mereka, perang tersebut diduga merupakan skenario Amerika Serikat dalam merespon eksistensi Tiongkok di kancah global. Hal serupa juga dikemukakan oleh penulis asal Tiongkok, Song Hongpin, yang menjelaskan bahwa fenomena perang mata uang sengaja dibuat oleh sekelompok orang untuk mempengaruhi perekonomian negara lain. Artinya, secara garis besar, maksud dari perang mata uang adalah sebuah upaya dari suatu negara untuk meraup keuntungan dengan meningkatkan ekspor. Nah, caranya yaitu dengan menurunkan nilai mata uang negara tersebut. Hal inilah yang berulang kali dilakukan oleh Tiongkok untuk meningkatkan ekspornya ke negara-negara lain, mengingat ketergantungan perekonomian negara ini terhadap aliran ekspor, sehingga dengan adanya dukungan oleh PBC yang menetapkan titik tengah harian yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Alhasil, kurs yuan ini sedikit melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dengan melemahnya yuan, maka harga barang Tiongkok terkesan lebih murah sehingga memicu negara lain untuk melakukan impor dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari ekspor Tiongkok di tahun 2022 lalu yang mengalami pertumbuhan. Administrasi Bea Cukai Tiongkok mencatat jika nilai ekspor meningkat sebesar 16,3% pada periode Januari sampai Februari 2022. Peningkatan nilai ekspor Tiongkok juga melebihi impor negara tersebut. Tercatat impor Tiongkok tumbuh sebesar 15,5% selama Januari sampai Februari 2022. Presentase ekspor yang tinggi dibandingkan impor menunjukkan jika nafas kehidupan negeri panda ini pun mengandalkan ekspor. Melihat kondisi ini, tampaknya Tiongkok tetap memprioritaskan upaya ekspor dibandingkan impor. Oleh karena itu, meski belum memiliki posisi yang sejajar dengan dolar Amerika Serikat, namun eksistensi yuan tetap tidak bisa dianggap remeh karena berpotensi mempengaruhi geopolitik. Khususnya di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, mengingat beberapa negara ASEAN mulai berpikir untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat sebagai alat untuk transaksi. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.